Saat ini baik Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi tengah menyiapkan Geopark Merangin untuk penilaian situs warisan dunia oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Kawasan di Kabupaten Merangin ini memiliki kekayaan berbagai fosil, mulai dari flora yang berusia 350 juta tahun hingga bebatuan purba. Selain itu terdapat pula potensi sport arung jeram yang diyakini mampu menjadi jeram bertaraf internasional. Bagaimana Bupati Merangin Masyhuri menjadikan situs ini menjadi warisan dunia? Simak penjelasannya hanya di wawancara eksklusif Mojok Pemerintahan. Selamat siang Tribuners, kita jumpa lagi dalam acara program wawancara eksklusif Tribun Jambi bersama tokoh-tokoh yang berada di Jambi. Nah, siang hari ini Tribuners, kita akan menghadirkan seorang tokoh dari Kabupaten Merangin dan tentunya sangat berpengaruh. Siang ini kita hadirkan Bupati Merangin Haji Masyhuri SPD MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Adik. Ya. Nah, Tribuners, siang hari ini kita akan coba ngobrol tentang salah satu isu yang menarik di tataran Jambi, tataran nasional, bahkan internasional. Merangin, sebagaimana kita ketahui, mempunyai banyak sekali potensi, dari potensi alam, budaya, kemudian sumber daya manusia, kemudian kesenian pun sangat beragam. Nah, di sini khusus hari ini ada edisi spesial. Kita akan menghadirkan Bapak Masyhuri untuk kita korek-korek ini Tribuners. Kita korek-korek terkait Geopark atau Taman Bumi yang berada di Merangin. Nah, oke, kita langsung aja Tribuners, kita langsung wawancara. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak Bupati boleh berbagi kepada Tribuners tentang Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ternyata Bapak Bupati ini sangat lembut Tribuners. Jadi Bapak Bupati boleh bercerita tentang kondisi Geopark saat ini Pak Bupati. Seperti apa Pak Bupati? Karena ini kan sedang banyak nih yang bertanya-tanya tentang apa sih Geopark itu, kemudian kabarnya akan menjadi salah satu warisan dunia dari UNESCO status ini, seperti apa? Baik, terima kasih Dek. Kita memiliki Taman Bumi yang awalnya kita mengajukan menjadi Taman Bumi Nasional. Alhamdulillah pada tahun 2011 Geopark Merangin menjadi Geopark Nasional. Iya. Kemudian tahun 2014 kita mencoba untuk menjadi Geopark UNESCO Global Geopark. Iya. Kita mengajukan ke internasional, itu melalui UNESCO. Tapi hasil penilaian ketika itu geosetnya terlalu kecil dan cakupan wilayahnya sangat luas. Iya, masuk Kabupaten Kerinci ya, dan Sarolangun sebagian. Sehingga ini ditolak karena sudah melampaui luar daerah kita. Maka dengan perbaikan baik secara administratif maupun lokasi, ya, dengan mempersempit wilayah tapi memperbanyak geosite. Nah, itu sehingga pada tahun 2018 kita mengajukan kembali ini untuk dinilai oleh UNESCO dan
sudah diterima, tapi tahun 2019 yang seharusnya sudah mulai tahap penilaian, karena adanya pandemi COVID-19 maka tertunda hingga tahun sekarang. Dan tahun sekarang ini sudah dinilai oleh para ahli geopark nasional dulu, baru menyusun istilahnya itu doser kita. Jadi baru 10 hari yang lalu di Bandung bersama Pak Gubernur, bersama JM Geopark yaitu Pak Kepala Bapeda, itu bersama para ahli geologi, ahli geopark dari Malaysia yang sudah Malangki ya, itu sudah selesai saat cara penyusunannya, tinggal sudah dikirim semua persyaratannya ini adalah ke UNESCO. Kita tinggal menunggu penilaian UNESCO. Geopark Merangin ini keunikannya ya, dan yang menjadi ciri khas geoparknya itu terfokus kepada fosil ya, fosil flora dan fauna. Itu begitu. Ada fosil kerangan, ya. Ada fosil tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan batu sungkai. Itu yang sudah mengkristal, yang usianya sudah lebih 350 juta tahun. Itu artinya Merangin ini sebenarnya sudah umurnya sudah tua sekali. Ini ditandai dengan adanya fosil tumbuhan dan fosil hewan tadi, misalnya kerang. Nah, Pak Bupati, melihat ini kan ada bertahap dan dari Pemkab Merangin, kemudian Pemprov juga, kemudian dari berbagai pihak juga mencoba menggarap apa yang dinamakan geopark ini. Nah, ini pasti geopark ini sangat potensial untuk Kabupaten Merangin. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata Pak Bupati, sisi potensinya apa Pak Bupati di sini? Baik. Apa yang bisa didapat Merangin di sini nanti? Tentu banyak. Jika ini sudah nanti menjadi geopark internasional, ya, tentu potensi-potensi ini banyak sekali. Yang pertama nanti sebagai pusat pendidikan geologi. Pusat pendidikan geologi. Tentu ya, kita menyambut ini ya dengan persiapan karena kita bakalan kedatangan tamu, bakal kedatangan para ahli dan sebagainya. Di bidang geologi ya, kita bekerja sama dengan Badan Geologi Nasional pada tahun 2014. Beliau berada di Merangin melakukan penelitian selama 4,5 tahun. Dengan hasil yang luar biasa bahwa keanekaragaman bebatuan di Merangin ini adalah paling lengkap, dan sekaligus ditemukanlah kaldera. Iya, yang disebut kaldera Masure. Menurut ahli geologi dari Badan Geologi, inilah baru ditemukan rentetan kaldera ini, mulai dari kaldera Toba, ya, terputus. Di mana terputusnya? Ternyata berada di Merangin. Setelah ditemukan. Sebentar, saya putus. Tribuners, untuk edisi kaldera nanti kita akan punya edisi yang lebih menarik, tentu dengan narasumber yang juga dari Merangin juga ya. Pak Bupati juga nanti akan berbicara tentang kaldera. Tapi isu kaldera ini belum banyak yang orang mengetahui ya, Pak Bupati. Ya. Ternyata selain Toba, selain kaldera Toba ya. Iya. Ternyata di Merangin sebenarnya ada. Nah, kita nanti akan mencoba mengulas mungkin di di ini ya Pak Bu, edisi berikutnya ya Pak Bu untuk kaldera, karena ini tentu menarik. Oke, monggo Pak Bu. Terima kasih. Jadi kemarin 1 tahun yang lalu lah, cuma namanya saya lupa. Itu ahli yang meneliti di sini, ada tim itu. Ada 4 orang tim. Jadi itu di sana ada kaldera ya. Kemudian ada deretan
bebatuan geologi ini Iya. yang berujung di Rantau Kloyang. Rantau Kloyang yang sekarang dieksploitasi batunya. Iya. Batuannya itu dulu ada pegunungan batu. Jadi dulu Gunung Mersurai itu sangat aktif sekali sehingga letusannya besar sekali, ya. Sehingga bebatuannya kemana-mana. Bahkan sampai ke Rantau Kloyang itu. Iya. Itu kira-kira jarak berapa? Jarak sekitar 40 km. 40 km. Iya. Lo lebih ya kalau dari sana, kalau dari Bangko sekitar 40. Iya. Mungkin dari sana Dari sekitar 60-an. 60 km. 60 km. Sangat jauh ya. Sangat jauh jaraknya. Nah, inilah ya sehingga membentuk batu-batuan baik yang sampai saat sekarang ini batuan itu banyak kita temukan di Merangin ini ya, gitu. Kemudian kaldera ini juga berhubungan dengan geotermal. Geotermal. Kita juga memiliki geotermal. Jadi kemarin para ahli juga dari SDM, Kementerian SDM itu sudah meneliti potensi geotermal kita. Nah, ini adalah potensi, salah satu juga potensi yang akan menghasilkan energi listrik yang terbarukan. Oke Pak Bupati, saya tadi mencatat ada nanti akan menjadi salah satu pusat penelitian batuan tua di dunia, Iya, kemudian kedua di Indonesia. geotermal ini. Nah, sebenarnya branding seperti apa yang ingin dibentuk Merangin bahwa dengan adanya geopark, Pak Bupati? Tentu ini semuanya kan dampaknya terhadap kesejahteraan Iya. masyarakatnya, ya, terutama masyarakat Merangin dan terkhusus masyarakat yang di sekitar Lembah Mesurai itu ya, di mana situ terdapat Gunung Mesurai itu. Dari itu. Cuman kita sekarang kendala kita itu berada pada infrastruktur. Kendala di infrastruktur. Dengan kemampuan anggaran yang kita miliki, ini yang menjadi kendala kita utama ya, terutama akses menuju ke sana dan juga sumber daya manusia. Kita masih rendah pemahaman tentang masyarakat, terus terang pemahaman masyarakat kita di sekitar area Lembah Mesurai itu ya, Gunung Mesurai itu masih rendah. Jadi untuk apa kadang-kadang kan banyak orang datang ke sini tidak ada dampaknya, padahal tidak seperti itu. Kalau masyarakat kita kreatif, kan dampaknya ke kuliner, ke cenderamata, ya, ke ekonomi akhirnya beredar di sekitar situ. Nah, ini yang belum disadari oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita masih mengandalkan hasil bumi murni, hasil bumi pertanian. Karena di daerah sekitar itu hasil kopi besar, terus penghasil sayur-sayuran, tanahnya sangat subur sekali, Pak. Nah, masyarakat masih menganggap bahwa pertanian dan perkebunan itu adalah pokok. Iya, pokok. Ya. Seperti itu. Sementara belum banyak yang mendapat pengetahuan bahwa sebenarnya nanti dengan keberadaan dengan ini isu itu bisa memberikan dampak positif ke sana juga ya Bapak. Iya. Iya. Artinya PR ini bukan hanya PR dari Pemkab saja ya? Bukan. Pak? Iya. Ini karena sudah nanti udah internasional, tanggung jawab kita semua, mulai dari masyarakat sekitar, desa, ya, terus kabupaten, provinsi, nasional, bahkan dunia, UNESCO. Artinya tentu di infrastruktur juga kita membutuhkan bantuan dari provinsi, kemudian pusat juga ya. Tapi alhamdulillah nih pusat juga sudah mulai memberikan bantuan, di mana kemarin memberikan bantuan melalui balai jalan nasional itu sekitar 6 kilo untuk menuju ke pusat, titik pusat yang jadi geopark itu di sana. Kemudian untuk taman kita udah dibantu sekitar dengan nilai 12-an miliar itu untuk pembangunan taman di sana. Nah, sampai itu kita juga masih perlu bantuan lagi karena
kita masih banyak destinasi-destinasi wisata yang juga rentetannya ini merupakan salah satu geosat daripada geopark. Ya. Seperti ada Danau Pau, ada Danau Depati 4, juga ada hutan asuh, ya, terus ada Telaga Biru. Dan yang lain-lainnya ya seperti air terjun yang punya air terjun itu unik. Air terjunnya saat ini sama berlapis-lapis, mungkin itu ada. Oh iya, salah satu gambarnya. Salah satu gambarnya itu sebenarnya baru tingkat 1 seperti itu, tapi tingkatnya iya, banyak sekali. Ada banyak. Mungkin contoh. Oke, nanti kita tampilkan gambarnya di video ada. Ada. Kita carikan. Aduh. Artinya di situ sebenarnya banyak sekali potensi alam yang bisa digarap oleh digarap dan masyarakat kita jual. dan dijual. Iya. Nah, tadi memang infrastruktur memang ini menjadi kendala utama. Baik. Kemudian ada kendala lain yang semacam mungkin non teknis atau hal lain yang menjadi kendala, Pak Bu. Dengan banyaknya potensi tadi, ada air terjun, kemudian danau. Apa yang membuat ini belum banyak dikenal orang? Yang pertama mungkin akses menuju ke situ. Lagi-lagi infrastruktur. Iya. Mungkin kalau dari luar daerah, ya pertama mungkin sarana transportasi seperti bandara kita butuhkan. Iya. Dan dalam kondisi sekarang memang Bandara Muara Bungu yang terdekat cukup. Yang kedua juga sarana akomodasi. Jadi di mana kita belum memiliki sarana hotel yang memadai, sarana akomodasi yang sudah dikenal selama ini gitu, seperti Amaris, Luminor, seperti itulah. Jadi hotel masih penginapan lokal. Dan ini kan salah satu yang para penikmat alam itu kan berpikir. Nah, artinya kalau belum ada yang akomodasi yang sudah selama ini baik dan dikenal gitu, mesti berpikir wah ini belum mesti akan ada kesulitan dan agak kendala banyak. Ini juga yang tidak kalah pentingnya ya sumber daya manusia tadi. Ya, artinya memang ketika orang mau berwisata tentu kan berpikir naik apa ke sana, kemudian di sana menginap di mana, berapa hari, kemudian baliknya. Tentu ada matanya apa, kulinernya apa kan. Kalau ini sebenarnya sudah menjadi daya tarik kalau kuliner ya, karena kita punya makanan khas ya, seperti tempoyak itu ya, seperti buah-buahan durian itu sudah menjadi daya tarik. Duku, manggis itu kalau sedang musim tuh di desa-desa itu betul banyak sekali. Nah, terkait ini Pak Bupati, langkah yang akan dilakukan mungkin 1 atau 2 tahun ke depan seperti apa terkait potensi alam terutama geopark ini? Langkah pertama kita akan memperbaiki infrastruktur dan akan menembus akses-akses tertentu itu. Kemudian langkah yang kedua tentu kita akan menggencarkan promosi. Tidak hanya kekayaan alam saja, tapi mungkin juga budaya, mungkin juga kuliner. Salah satu kuliner yang paling belum ada, mungkin di daerah lain juga belum ada, itu adalah minyak kepayang. Iya. Minyak kepayang. Minyak kepayang itu minyak digunakan untuk masak seperti biasa gitu. Oh, minyak sayur ya? Iya, minyak sayur. Kalau zaman orang dulu, desa dulu itu menggunakan kepayang, pohon kepayang. Iya, ada bijinya itu digeprek keluar minyaknya di. Saat ini masih digunakan sama masyarakat. Itulah yang hilang. Tapi masih ada 1-2. Masih ada yang memanfaatkan itu. Ini luar biasa langkanya. Ini bisa potensi karena pangsa pasar sekarang, apalagi
dari orang kota-kota kan sudah Iya. cari yang unik-unik. Cari yang unik-unik. Yang juga potensi kita adalah gula aren. Gula aren. Untuk kuliner ya gula aren yang kemasannya pun sangat unik kita. Sudah ada brand di Merangin Pak untuk gula aren? Untuk di Merangin belum, baru diolah secara tradisional, dikonsumsi secara lokal. Kalau kita mau bawa oleh-oleh keluar harus pesen. Ya. Nah, ini Bagi ini yang akan ingin pesen langsung datang ke Merangin berarti ya Pak? ya Iya. Pak, butuh waktu juga. Waktu juga. Iya, 2-3 hari gitu. Ini memang kita akan menggalakkan kembali, menghidupkan kembali kuliner peninggalan nenek moyang kita dulu. Terus ada yang namanya itu minyak kao juga ada. Minyak kau. Kao. Kau. Itu dari apa? Ya dari Bahannya, Pak? semacam biji-bijian, Biji-bijian namanya kalau apa? dusun itu biji kawo. Kalau di kita itu kluwak. Kluwek. Oh iya. Untuk kluwek. Tahu kira-kira kluwak. Kluwek untuk memasak ya. Iya. Iya. Itu kan kandung minyaknya ada. Kalau di Jawa kan itu hanya dikonsumsi Rawon untuk kalau rawon. tidak salah. Iya, Makanya rawon itu kan ada seperti minyak-minyaknya itu. Iya. Itu sebenarnya timbul dari minyak itu. Oh iya. Kluwak atau di sini minyak kawo. Berarti Dan itu kolesterolnya rendah, kolesterol. sangat rendah sekali. Mungkin ini rahasianya Pak Bupati bisa energi terus ya. Oh, enggak, ini belum. Oh. Jadi inilah yang akan kita hidupkan kembali ini nanti. Dan kedua, menurut ahli botani, kedua tumbuhan ini adalah tumbuhan induk. Tumbuhan induk maksudnya? Tumbuhan induk itu kalau itu punah, nanti tumbuhan-tumbuhan yang lain itu akan gersang. Oh. Tumbuhnya tidak akan bisa subur. Artinya menjadi kunci ya tumbuhan ini ya. Iya, menjadi kunci tumbuhan yang lain. Oke, satu lagi Pak Bupati, pertanyaan terakhir, satu kalimat sederhana yang mewakili Geopark Merangin. Satu kalimat saja. Kira-kira apa yang cocok di situ? Baik, mari berkunjung ke Merangin, melihat potensi Geopark Merangin. Kita bersama-sama rafting di sepanjang aliran Sungai Merangin. Di sana kita sambil melihat fosil bebatuan yang dari tumbuh-tumbuhan yang telah memfosil dan mengkristal, dan fosil hewan kerang. Terima kasih. Nah, demikian Tribuners, wawancara eksklusif kita dengan Bapak Bupati Merangin Haji Masyuri SPDMM. Kita jumpa lagi untuk wawancara selanjutnya. Sampai jumpa. Kita sambung di kaldera. Iya. Sama-sama.